Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Ini adalah video lanjutan yang ketiga pada materi demokrasi terpimpin. Ya, pada demokrasi terpimpin pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan Presiden Soekarno itu terjadi pemberontakan G30S PKI. Oke. Jadi mari kita bahas pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ya, PKI atau Partai Komunis Indonesia itu sebetulnya sudah pernah melakukan pemberontakan jauh sebelum tahun 65, yaitu tahun 48. Ya, terkenal dengan nama pemberontakan PKI Madiun 1948. Kita bahas ini dulu. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah menganalisis terjadinya pemberontakan PKI tahun 48 dan tahun 65. Oke, pemberontakan PKI Madiun. Apa penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun? Yaitu ditandatanganinya perjanjian Renville. Akibatnya salah satunya adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Nah, ternyata Amir Syarifuddin ini tidak terima diturunkan jabatannya menjadi Perdana Menteri, lalu membentuk Front Demokratik Rakyat atau FDR, dan kemudian membuat kerusuhan di mana-mana dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Nah, kemudian setelah itu datanglah tokoh PKI namanya Musso yang baru belajar dari Uni Soviet. Nah, dia kemudian bergabung dengan FDR dan di sana dia memasukkan paham-paham baru tentang komunis yang lebih revolusioner dan lebih kejam. Lalu FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, apa tindakan pemberontakannya? Yaitu memproklamasikan negara Soviet Indonesia dan berusaha meruntuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Di mana diproklamasikan negara Soviet Indonesia, yaitu di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, upaya penumpasannya yaitu ditumpas dengan 2 batalion dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Pemberontakan akhirnya dapat dipadamkan pada tanggal 30 September 1948. Musso bisa ditembak mati dan Amir Syarifuddin akhirnya bisa ditangkap, diadili, dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Ya, kita lanjut pemberontakan PKI yang kedua. Oke, maaf. Ini adalah tokoh pemberontakan PKI Madiun dulu. Ini tokohnya wajah Amir Syarifuddin, ini Musso. Ya. Lanjut ya, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Apa latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI 1965? Ya, satu, kegagalan pemberontakan PKI Madiun untuk merebut kekuasaan, diam-diam disusun kembali kekuatan Partai Komunis Indonesia untuk kembali menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian terjadinya krisis sosial, politik, dan ekonomi nasional yang sangat memprihatinkan pada masa kepemimpinan Soekarno setelah kemerdekaan. Kemudian adanya doktrin Nasakom, Manipol, Resopim turut mempertinggi kedudukan PKI di pemerintahan. Kemudian terjadinya persaingan PKI dan Angkatan Darat di lingkaran presiden, ya saling memberikan pengaruh. Nah, kemudian akhirnya PKI melakukan masa persiapan dengan melakukan tindakan provokasi. Yang pertama yaitu mempengaruhi Presiden Soekarno untuk menyingkirkan lawan politiknya. Akhirnya dibubarkanlah partai-partai Islam seperti Partai Masyumi, Partai Serikat Islam, dan Partai Murba pada pertengahan Agustus 1960. Kemudian Partai Nasional Indonesia miliknya Soekarno disusupi oleh komunis, kemudian akhirnya PNI pecah menjadi 2, disusupkan Insinyur Surahman. Nah, akhirnya PNI menjadi 2, PNI PKI dan PNI pimpinan Soekarno. Pada bulan Mei 1964, akhirnya bisa mempengaruhi pemerintah untuk membubarkan Manikebu atau Manifesto Kebudayaan karena dianggap menyaingi Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi di bawah PKI. Kemudian lewat Barisan Tani Indonesia atau BTI tahun 1963 merampas tanah petani dan kemudian membagikannya kepada anggota Barisan Tani Indonesia yang belum punya tanah. Ya, otomatis tanah-tanah yang dirampas adalah
tanah petani yang bukan anggota PKI. Tahun 1965 kemudian mempengaruhi pemerintah untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani untuk dipersenjatai dan dilatih menjadi angkatan bersenjata untuk menghadapi Dwikora. ABRI itu kan terdiri dari 4 ya, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan kepolisian. Nah, ini minta angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Nah, akhirnya mereka dilatih di Halim Perdana Kusuma, ya akhirnya dipakai untuk melakukan kudeta. Kemudian menuntut membentuk kabinet Nasakom. Jadi kabinet Dwikoranya minta dibubarkan diganti Nasakom, kabinet Nasakom. Tujuannya agar para petinggi PKI bisa masuk menjadi menteri lebih banyak. Kemudian membuat isu Dewan Jenderal ya, karena para jenderal Angkatan Darat kan tidak pro dengan PKI, maka dibuat isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah dan dianggap agen nekolim atau neokolonialisme baru, yaitu miliknya Amerika atau Inggris. Nah, kenapa? Karena mereka memang tidak pro Blok Timur. Kemudian akhirnya terjadilah peristiwa G30S PKI. Pada tanggal 30 September 1965, PKI mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Ya, Cakrabirawa ini kalau sekarang namanya Pas Pampres, jadi pasukan pengawal khusus presiden. Ya, kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, PKI berhasil menculik dan membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Lejen Ahmad Yani, Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Kemudian perwira menengahnya ada Letu Pierre Andreas Tendean, ini ajudan Ahmad Yani, dan Brigadir Polisi Karel Saswitubun, yaitu pengawal rumah J. Laimena. Jenderal Ahana Sution berhasil meloloskan diri dengan melompat jendela, akan tetapi putrinya keluar sehingga menutupi ayahnya yang sedang melompat, sehingga putrinya tertembak, yaitu Ade Irma Suryani. Saksi mata yang lolos dari peristiwa G30 SPKI adalah Brigadir Polisi Sukitman, karena pura-pura mati sehingga dia diangkut, kemudian dibuang di daerah lubang buaya, dibuang di daerah pohon-pohon pisang, nah sehingga dia aman, tidak ikut dihancurkan tubuhnya atau dimutilasi oleh para gerwani dan para PKI ya. Ya, ini 6 pahlawan revolusi kita: Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, ya, D.I. Panjaitan, Sutoyo, ya, Pierre Tendean, Karel Saswitubun. Kemudian ini adalah yang lolos dari maut, Abdul Haris Nasution, dan ini putrinya Ade Irma Suryani. Oke, kemudian setelah membunuh para Dewan Jenderal, PKI lalu menguasai RRI dan kantor telekomunikasi, lalu membuat siaran. Yang pertama, PKI telah melakukan gerakan kepada Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Yang kedua, mengeluarkan dekret pembentukan Dewan Revolusi dipimpin oleh Letkol Untung. Kemudian yang ketiga, mendemisionarkan Kabinet Dwikora atau memberhentikan Kabinet Dwikora. Yang keempat, menghapus pangkat jenderal dan pangkat tertinggi dalam TNI. Ya, di Yogyakarta PKI juga melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso, Komandan Korem 072, nanti setelah dia wafat menjadi Brigjen Katamso. Kemudian Letkol Sugiono pada sore hari tanggal 1 Oktober 65 di Desa Kentungan, Yogyakarta, ini Jalan Kaliurang KM 7 ya, kalau nggak KM 8. Nah, itu. Nanti kalau Letkol Sugiono diangkat naik setingkat setelah meninggal menjadi kolonel ya kan. Kemudian di Semarang, PKI juga berhasil menguasai Kodam 7 di Ponorogo. Di Kediri, Barisan Tani Indonesia dan Gerwani berhasil menguasai tanah negara pada tanggal 15 November 1965, terkenal dengan nama peristiwa Jengkol. Gerwani ini Gerakan Wanita Indonesia, ini underbow-nya PKI atau organisasi wanitanya PKI. Ini sangat kejam ya. Ya.
Di Indramayu pada bulan Oktober 1964, Barisan Tani Indonesia merebut tanah-tanah orang kaya dan tanah milik negara, kemudian dibagikan kepada Barisan Tani Indonesia. Oke, ini pahlawan revolusi dari Jakarta, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Nah, akhirnya G30 SPKI ditumpas oleh Angkatan Darat. Ya, pada 1 Oktober 65 di bawah pimpinan Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto dan Pangdam 5 Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma berusaha menetralisasi dan memusatkan anggota Batalion 530 Brawijaya dan Batalion 454 Diponegoro yang terlibat G30 SPKI di lapangan Merdeka Barat. Jadi ini ditangkapi yang terlibat PKI di daerah wilayah Angkatan Darat. Kemudian pukul 19 atau pukul 7 malam, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, ini mertuanya SBY ini ya, berhasil kembali merebut RRI dan kantor telekomunikasi. Kemudian tanggal 2 Oktober 65 pukul 3 sore, pasukan RPKAD dan Batalion 328 berhasil menguasai Pangkalan Halim Perdana Kusuma yang sering dijadikan latihan kemiliteran barisan tani dan buruh. Ya, kemudian lanjut berhasil menguasai Lubang Buaya. Tanggal 3 Oktober 65, akhirnya ditemukan jenazah para perwira Angkatan Darat di sebuah sumur di wilayah Lubang Buaya atas petunjuk Brigadir Polisi Sukitman yang tadi pura-pura meninggal dunia tadi ya. Kemudian tanggal 4 Oktober 65 diadakan pengangkatan jenazah oleh pasukan amfibi KKO ya, karena sudah 4 hari ya, jadi sudah mengeluarkan gas yang beracun tubuh para jenderalnya, maka diambilnya pakai pasukan amfibi ya, seperti katak begitu ya, jadi tertutup rapat. Ya. Kemudian tanggal 5 Oktober 65 akhirnya para perwira Angkatan Darat korban G30 SPKI dimakamkan. Oke, ini gambar pengangkatan jenazah pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Ini ya jenazahnya yang sudah termutilasi diangkat ya. Oke, inilah pemberontakan PKI pada akhir demokrasi terpimpin ya, dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang sah. Oke, jangan lupa ya like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.